Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Fujanjaki dari Informatika A1 Angkatan 21. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari sistem operasi, yaitu virtual memory dan juga hard disk. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, kita masuk dulu ke pengertian apa itu virtual memory dan juga hard disk. Ya. Nah, apa itu virtual memory? Virtual memory adalah sebuah fitur untuk mengalokasikan sebagian media penyimpanan sebagai RAM virtual untuk menyimpan aplikasi yang berjalan tapi tidak sedang digunakan. Jadi, selebihnya, jadi berperan dalam menangani beban yang berlebihan yang terjadi pada RAM dan juga berfungsi sebagai cadangan dari RAM tersebut. Namun, perlu ditekankan ini tidak sampai menggantikan fungsi dari RAM tersebut ya. Jadi selebihnya itu merupakan penyimpanan data sementara yang disimpan pada komponen hard disk gitu. Nah, sekarang apa itu hard disk? Nah, hard disk itu adalah sebuah hardware yang biasanya digunakan untuk menyimpan data di sebuah komputer ataupun laptop. Mungkin kita pun tahu bahwa hard disk itu untuk menyimpan, untuk apa sih, membaca, menulis dan yang lain-lainnya. Jadi menyimpan segala hal pengguna yang dilakukan. Nah, di hadis pun kita tahu jika sebuah perangkat tidak ada hard disk untuk menyimpan data, semua proses yang dilakukan di dalam komputer, laptop, dan lain-lainnya tidak akan ada artinya. Nah, sistem operasi tidak akan jalan. Proses menyimpan menulis pun tidak akan ada. Karena ini, hadis pun masuk ke dalam fundamental sebuah perangkat. Tidak ada hadis, apa yang akan diproses kan? Nah, ini ada apa? Konsep dari uh, virtual memory, yaitu melihat memori sebagai cassette dan disk itu hard disk ya, sebagai memori. Nah, cassette di sini tuh apa sih cassette tuh? Cassette itu adalah ruang penyimpanan sementara untuk menyimpan data akses instan yang digunakan prosesor. Nah, jadi maksudnya tuh agar memori tidak mengolah lama lagi untuk mengakses apapun prosesnya. Tinggal mengambil cassette tersimpan pada hard disk ataupun hard drive, lalu dieksekusi oleh prosesor. Nah, untuk ukuran besar dari cassette itu relatif kecil, jadi tidak akan membebani kinerja pada komputer. Nah, ini ada lagi konsep dari virtual memory, yaitu menggunakan bantuan hardware dan software yang memungkinkan komputer mendapatkan tambahan performa bila kekurangan kapasitas memori fisik. Nah, untuk menggunakan bantuan hardware dan software, hardwarenya itu seperti apa sih? Contoh seperti tadi yang dijelaskan, yaitu hard disk, dan softwarenya yaitu ada memory management utility. Itu bantuan dari softwarenya. Mungkin untuk manajemen memori utility itu akan dijelaskan di slide selanjutnya. Oke, kita maju lagi ke slide lainnya. Nah, di sini ada arsitektur dari virtual memory. Nah, mungkin sebelumnya saya akan bicara dulu sedikit ya. Untuk arsitektur virtual memory ini sebelumnya saya tidak terlalu paham betul bagaimana alur jalan dari arsitektur virtual memory ini. Yang apa didapat informasi atau data-data yang saya cari di website sedikit kurang lengkap, jadi mungkin ada sedikit
kesalahan atau kekurangan dari materi arsitektur virtual memory ini. Nah, oke, kita langsung aja ya. Di sini itu di arsitektur virtual memory itu ada virtual memory. Nah, ini virtual memory di sini itu menyimpan page-page yang ada di memori RAM fisik. Nah, di sini ada page 0, page 1 dan page 2. Namun bisa diurutkan seperti A, B, C, D dan seterusnya. Nah, di sini dari virtual memory ke memory map. Nah, memory map di sini tuh bisa disebut juga table map. Ya, table map. Mohon maaf, maksud saya page table. Page table di sini tuh pun ada isinya, ada page urutannya itu dari 0 sampai 7. Dan di dalam page table juga ada frame dan juga ada valid invalid bit. Ada valid invalid bit. Nah, kita jelaskan dulu ya sedikit untuk page itu. Page itu bisa diartikan sebagai halaman yang diberikan oleh virtual memory atau dari RAM fisik. Nah, untuk frame itu sebenarnya itu seperti isian dari page tersebut. Nah, untuk valid invalid bit itu adalah memvalidasi apakah dari page yang misalkan 0 itu ada di frame-nya itu ada isinya atau nilainya, akan disebut valid karena di dalam frame-nya itu ada nilai. Nah, jika kita asumsikan contohkan dalam memory map ini di page 0 paling atas itu frame-nya ada nomor 4. Nah, di valid invalid bit itu akan mengatakan bahwasannya di page 0 itu valid. Nah, setelah valid akan dikirimkan ke memori fisik. Di memori fisik sini akan disimpan hasil dari virtual memory yang dikirimkan di sini. Di memori ini disimpan, lalu diakses ke memori fisik. Setelah disimpan di memori fisik, akan di swap page yang sudah dikirimkan di page table. Sudah dikirimkan pada hard disk. Jika dalam page table itu page-nya tidak ada frame-nya, invalid, memory map itu akan mengambil data yang ada di hard disk, lalu dikirimkan kembali ke virtual memory. Itu contoh seperti swap in dari hard disk ke RAM, ke virtual memory, dan sebaliknya juga swap out itu dari virtual memory ke ke hard disk. Di sini ada cara kerja virtual memory, yaitu mentransfer data dari RAM ke hard drive secara temporer. Nah, nantinya beberapa informasi pada virtual memory akan dikirimkan ke hard drive untuk kemudian komputer akan memprioritaskan layaknya RAM fisik. Untuk itu, virtual memory menggunakan bantuan, yaitu Memory Management Utility atau bisa disingkat yaitu MMU, yang fungsinya itu memetakan alamat dan menerjemahkan ke RAM. Nah, ketika RAM diperlukan untuk proses yang lebih penting, maka data akan ditukar dari RAM ke dalam virtual memory. Saat menyalin virtual memory ke RAM fisik, sistem operasi akan membagi memori dengan sejumlah alamat tetap yang akan menjadi page files atau swap files. Jadi, sistem operasi itu akan membagi memori mana nih
sejumlah alamat yang akan ditetapkan untuk menjadi page files atau swap files. Nah, setiap data tersebut akan disimpan pada hard drive dan ketika diperlukan, sistem operasi tinggal mengeksekusi atau menyalin dari hard drive ke RAM fisik. Nah, seperti itu cara kerja dari virtual memory. Sebenarnya simple untuk cara kerja itu, tinggal dari arsitekturnya, dari memory map, dari virtual ini menyimpan, lalu disimpan di physical RAM fisik, simpan ke hard drive, lalu diambil lagi, simpan lagi, disimpan lagi, diambil, simpan, ambil, simpan. Sebenarnya simple seperti itu. Lalu kita maju lagi ke cara kerja dari hard disk. Nah, dari cara kerja hard disk itu yang kita tahu kan menyimpan segala bentuk file yang digunakan oleh pengguna. Nah, di sini yaitu menyatukan nilai-nilai yang ada pada sebuah komponen platter. Sini tuh menjelaskan cara kerja dalam dalaman si harddisknya. Dalaman harddisknya. Jadi di dalaman harddisknya itu ada platter. Sini ada platter. Terus ada spindle. Spindle itu bearing untuk memutarkan piringan-piringan platter. Piringan platter itu bisa disebut juga platter itu disk atau yang menyimpan segala data-data yang ada itu disimpan pada platter. Nah, ini aktuator ARM itu sebagai pegangan untuk membaca dan menulis di sini. Membaca dan menulis kepala untuk menulis dan membaca gitu di sini. Nah, dari cara kerja harddisk itu ya dengan menyatukan nilai-nilai yang ada pada sebuah komponen platter. Nah, di dalam komponen tersebut terdapat material magnetik di sini, magnetik yang terbagi menjadi miliaran area yang sangat kecil di sini, di area platter ini. Nah, di setiap area tersebut bisa memberikan gaya magnet untuk menyimpan satu data. Dan yang tidak memberikan gaya magnet berarti menyimpan 0 data. Nah, jadi di dalam platter itu bagian-bagian itu banyak banyak area-area yang magnetik gitu. Nah, dari gaya magnetik itu tuh menyimpan satu data. Nah, dan untuk yang di area yang tidak ada gaya magnetnya, berarti itu menyimpan 0 data. Nah, dengan bersatunya nilai-nilai tadi, maka akan menghasilkan sebuah data atau informasi. Dari data-data informasi yang satu data dan 0 data itu menjadi sebuah data atau informasi. Nah, gaya magnet yang digunakan berfungsi supaya data tetap tersimpan meskipun perangkat telah dimatikan. Nah, jadi sifatnya itu non volatile dari harddisk ini. Si data-datanya tersimpan dengan terjaga dan aman. Lanjut lagi ke manfaat dari virtual memory. Pertama itu adalah memungkinkan penggunaan lebih banyak aplikasi di saat bersamaan. Selebihnya itu seperti multitasking, jadi membuka aplikasi di saat yang bersamaan. Nah, sini juga ada mengurangi penggunaan share memori pada sebuah sistem. Jadi agar beban pada RAM fisik ini tuh berkurang manfaatnya tuh. Jadi biasanya dalam sistem operasi selalu meng-share memori RAM
memori RAM untuk sebagian sistem operasi dan sebagainya itu untuk yang lainnya. Nah, virtual memory ini di sini mempunyai kelebihan agar mengurangi penggunaan sel memori yang pada sistem operasi. Nah, di sini juga ada solusi hemat. Solusi hemat untuk menambah performa pada sebuah sistem. Nah, di sini itu sebenarnya jalur mudah dan hemat biaya untuk menambah performa pada sebuah sistem. Masih ada lagi yaitu meningkatkan performa untuk program yang diperlukan saja. Nah, maksud di sini itu untuk pemrosesan yang dianggap tidak terlalu penting atau tidak terpakai bisa disisipkan dahulu dan diprioritaskan pemrosesan program yang diperlukan saja atau yang sedang dipakai. Jadi agar si performa itu terjaga. Jadi yang prosesan yang dianggap tidak terlalu penting atau yang tidak terpakai oleh pengguna itu bisa disisihkan dulu. Jadi RAM fisik pun bisa lebih fokus ke program atau proses yang sedang dipakai. Jadi si performanya pun akan terjaga dan aman seperti itu. Nah, ada yang lain lagi yaitu sebagai lapisan keamanan tambahan, dan yang terakhir itu memungkinkan aplikasi yang lebih berat dapat dijalankan bersamaan. Ini sama seperti memungkinkan penggunaan lebih banyak aplikasi di saat bersamaan. Nah, di sini adanya ini virtual memory, suatu komputer dapat memungkinkan menjalankan aplikasi atau program yang berat yang dapat dijalankan bersamaan karena adanya virtual memory. Namun perlu diingat juga bahwasannya harus melihat skalabilitas pada harddisk perangkat tersebut, karena tidak asal-asal dapat memakai virtual memory dengan seenaknya gitu maksudnya tuh. Mungkin akan dibahas lagi kenapa harus melihat skalabilitas pada harddisk akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Nah, di sini ada tujuan dari virtual memory itu yaitu untuk menciptakan sebuah file khusus yang dinamakan sebagai swap file. Nah, berfungsi. Nah, di sini swap file itu ya yang berperan dalam menangani beban yang berlebihan yang terjadi pada RAM dan juga berfungsi sebagai cadangan RAM. Namun perlu ditekankan lagi ya, ini untuk di note lagi, namun tidak sampai menggantikan fungsi dari RAM tersebut. Jadi intinya membantu menangani beban yang dipikul oleh RAM agar performa pada komputer tetap terjaga dan aman. Seperti itu. Nah, di sini kekurangan virtual memory. Nah, pada gambar di sini ada perbandingan virtual RAM dan juga RAM secara fisik. RAM secara fisik itu maksudnya tidak memakai virtual RAM. Hal yang menjadi pembeda pembandingan ini adalah bila RAM memiliki kapasitas yang pasti, jika kapasitas virtual memory bisa diatur sesuka hati. Untuk menambah kapasitas virtual memory tinggal mengatur melalui pengaturan yang ada. Namun di sini saya tidak akan membahas perbandingan virtual RAM dan RAM secara fisik. Di sini saya akan membahas apa saja kekurangan dari virtual memory. Nah, sebelumnya di sini juga sudah dijelaskan juga ya kekurangan dari virtual RAM yaitu lambat dan juga tidak mempunyai akses langsung ke CPU. Jadi harus melewati RAM secara fisik gitu. Nah, di sini juga terbatas oleh ukuran harddisk komputer. Nah, kenapa
terlimit oleh ukuran hard disk komputer, karena si virtual RAM itu tidak cocok diterapkan pada hard disk kapasitas rendah. Nah, ini untuk para pengguna yang mempunyai kapasitas hard disk rendah, itu tuh tidak disarankan untuk virtual memory. Kenapa? Mungkin kembali lagi ke slide cara kerja dari virtual memory. Intinya itu adalah swap file. Mungkin kita lihat deh dari cara kerjanya. Nah, ini. Nah, intinya itu swap file dari RAM ke hard disk ataupun hard drive. Nah, butuh kapasitas besar agar berjalan dengan baik. Nah, jadi kenapa alasannya eh apa? Alasannya kenapa virtual RAM itu terlimit oleh ukuran si hard drive. Nah, juga ada yang lainnya, yaitu kesehatan hard disk cepat berkurang karena proses swapping. Jadi hard disk perlu ekstra kerja hanya untuk memindahkan data dari RAM ke hard disk. Karena itu kesehatan hard disk akan cepat berkurang. Ya, walaupun sebenarnya yang kita lihat swapping itu yang menggerakkan itu virtual RAM ataupun RAM fisik. Namun tidak juga, hard disk pun perlu perlu bergerak atau perlu ekstra kerja untuk memindahkan data yang disimpan oleh RAM ke hard disk. Nah, karena itu kesehatan hard disk itu akan cepat berkurang karena pemrosesan swapping tersebut. Nah, ada lagi yaitu penerapan yang cukup sulit. Nah, benar juga, penerapan virtual memory itu memang cukup sulit karena butuh pemahaman yang lebih untuk dapat menggunakannya. Jika ada salah satu kesalahan atau ketidaktahuan, itu tuh tidak akan ada efek positif dari virtual memory. Jadi malah menjadi sebaliknya, malah efek negatif yang didapatkan dari virtual memory karena kurangnya pemahaman dan juga tidak tahu cara menggunakannya. Nah, untuk kekurangan virtual memory seperti itu, kita lanjut lagi ke hard disk. Nah, ini fungsi dari hard disk. Nah, kita tahu kan mungkin fungsi dari hard disk itu sudah namanya itu gampang ya, gampang di gampang dipikirkan pasti untuk menyimpan ya pastinya. Nah, fungsi dari si hard disk itu menyimpan data software segala hal dan juga menyimpan data dari operating system yaitu OS-nya, seperti menyimpan cassette setelah membuka contoh web ataupun game seperti itu, agar nantinya saat membuka lagi game ataupun web itu tidak memproses lama karena cassette yang sudah disimpan di hard disk. Nah, dan yang terakhir itu menyimpan berbagai file pengguna. Nah, di sini tuh sebenarnya hard disk itu intinya menyimpan segala hal yang dilakukan oleh pengguna, maupun menyimpan maupun menulis, membuat apapun. Hard disk itu fungsinya seperti itu, menyimpan segala hal yang dilakukan oleh pengguna. Kita lanjut ke kekurangan dari hard disk. Nah, sini dari kekurangan hard disk itu mudah rusak bila terkena guncangan. Nah, rusak terkena guncangan itu karena disebabkan oleh human error. Mungkin karena alam juga, mungkin aja jika ada terjadi gempa dan sebagainya, mungkin atau PC-nya jatuh atau laptopnya jatuh dan hard disknya terkena guncangan, itu akan membuat hard disk mudah rusak karena komponen-komponen yang di dalam hard disk itu
dibilang itu sensitif, sangat sensitif. Mungkin yang sangat sensitif itu platter itu yang disk menyimpan yang bulat, menyimpan segala hal, data-data yang disimpan. Nah, itu yang sangat sensitif. Nah, kedua itu ada menimbulkan suara yang disebabkan oleh piringan yang berputar. Yang diputar itu yang spindle. Nah, spindle itu berputar karena saking cepatnya, yang hard disk itu rata-rata mungkin ada yang berjalan di 9200 rpm, mungkin terdengar seperti apa ya, apa ya terdengar besar, namun suaranya pun yang disebabkan oleh rpm itu tidak terlalu bising, jadi tidak terlalu apa ya, suara yang sangat ganggu lah gitu, nggak sangat mengganggu gitu. Ya, walaupun ada sebagian orang juga terganggu karena suara apa, piringan yang disebabkan oleh piringan berputar, namun juga ada orang yang tidak terganggu gitu sih. Terus yang terakhir itu lebih boros daya, benar juga, karena hard disk di sini membutuhkan membutuhkan daya besar untuk mengakses dan menerima dan mengirim itu butuh daya yang lebih besar. Apalagi jika mempunyai dua hard disk yang berukurannya besar, mungkin ukuran 1 TB ataupun ukuran dari harddisknya. Ukuran harddisknya itu ada yang ukuran 3,5 mungkin, atau ukuran 2,5. Itu pun mempengaruhi dari si dayanya, seperti itu. Nah, ini ada kelebihan dari hard disk. Nah, kelebihan dari hard disk itu lebih tahan lama, tidak cepat rusak. Nah, tidak cepat rusak itu maksudnya bukan dari human error, namun dari penggunaan si hard disk tersebut. Jadi walaupun sudah bertahun-tahun dipakai seperti menulis, membaca seperti itu, lebih tahan lama gitu. Tidak cepat rusak lah gitu. Nah, kedua itu ada cukup kuat terhadap serangan malware dan virus. Untuk serangan malware atau virus itu memang benar adanya, namun pasti dari satu atau dua apa ya, hadis itu bakal ada terjadinya bad sector. Nah, dari bad sector itu mungkin apa, kapasitas atau health, kesehatan dari kesehatan dari hadisnya akan berkurang, namun tidak menurunkan si performa si hadis tersebut. Jadi bad sector dari penyimpanan hadis itu misalkan rusak, nah nanti dari bad sector itu akan disisihkan atau tidak akan dipakai lah bahasanya. Tidak akan dipakai karena sudah terjangkit malware atau virus. Nah, namun bisa ditangani dengan full format si hard disk tersebut. Jadi malware atau virus atau bad sector yang terjadi pada hard disk akan bersih karena full format tersebut. Nah, ini, dan yang terakhir yaitu non volatile. Nah, non volatile ini sifatnya jika terjadi jika terjadi komputer mati, data-data dalam hard disk itu tidak akan hilang. Jadi sifatnya itu. Jadi data-data yang ada dalam hard disk itu tidak akan hilang walaupun tidak ada aliran listrik ataupun terjadi kayak misalkan tiba-tiba mati lampu nih, kalau kita sedang
menjalankan komputer, misalkan menjalankan komputer, tiba-tiba mati. Nah, data-data dalam hard disk tersebut itu tidak akan hilang karena sifat dari non volatile ini. Jadi tersimpan permanen, permanen dalam hard disk. Walaupun tidak ada aliran listriknya, mungkin ada sedikit aliran listrik untuk menahannya gitu. Nah, untuk volatile itu sebaliknya, seperti RAM. RAM itu volatile, sifatnya volatile, yaitu bersifat sementara. Jadi ketika ketika komputer mati ataupun tidak ada aliran listrik, semua data-data yang tersimpan pada RAM akan hilang. Nah, akan hilang. Namun saat ada aliran listrik lagi ataupun komputer kembali menyala, data-data tersebut akan dihidupkan kembali. Dihidupkan kembali itu akan diproses kembali lah. Maksudnya itu akan diulang kembali lah. Diulang kembali dan diproses kembali. Nah, untuk presentasi ini mungkin saya segitu saja. eh Mohon maaf sebelumnya dari pembahasan yang saya berikan mungkin kurang jelas ataupun materinya kurang lengkap. Saya mohon maaf. Mungkin segitu saja pembahasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kata-kata yang kurang dapat dimengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.